Salam Sekapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa, pada mapel perbaikan interior, kita akan membahas dasar-dasar dulu atau pengenalan dulu tentang sejarah kaca. Oke, pelajar Sekapsa, mari kita langsung masuk pada materi yang akan saya sampaikan berikut. Pertemuan ke-1 untuk kelas 12 TBO dengan mata pelajaran pemeliharaan dan perbaikan interior. Kita masuki KD di KD 3.1 menerapkan pelepasan dan pemasangan kaca. Untuk sebelum kita masuk ke pemeliharaan atau pelepasan kaca, kita harus mengenal dulu kaca kendaraan. Untuk sejarah kaca kendaraan itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Pertama kali dibuat lebih dari 7.000 tahun yang lalu di Mesir. Ya. Kaca ditemukan dalam keadaan alami itu sebagai produk sampaian dari aktivitas Gunung Merapi. Dulu itu kaca ditemukan di daerah-daerah Gunung Merapi karena sumbernya lahar, mungkin ada di gunung itu banyak sekali kaca, ataupun bisa aja bukan kaca yang ditemukan tapi berlian, gitu ya. Hampir mirip seperti kaca. Di sini saya tampilkan ada gambar kaca bagian depan. Sebuah mobil tanpa kaca mungkin terdengar menggelikan atau semacam bisa lelucon gitu ya kalau untuk sekarang. Dulu kaca itu dianggap barang mewah untuk mobil dan bukan suatu keharusan. Kalau dulu semacam itu. Yang penting kalau mobil bisa berjalan, ya sudah bagus kalau dulu. Tapi sekarang itu mungkin diwajibkan menggunakan kaca. Butuh waktu beberapa tahun ya, sebelum industri otomotif menyadari pentingnya kaca pada kendaraan ini. Berapa tahun ya industri ini baru sadar pentingnya kaca bagian depan itu ya baru-baru. Tidak dulu masih enjoy saja, kalau tidak menggunakan kaca masih enjoy, tapi sekarang sangat-sangat penting untuk menahan, istilahnya kaca itu kan untuk menahan alat hempasan angin yang terlalu kencang, karena mobil itu berjalan dengan lumayan kencang kalau di jalan sekarang. Di sini ada dua contoh ya. Tahun 1904 pertama kali kaca depan dipakai di dunia otomotif. Yang sebelahnya tanpa kaca, yang sebelahnya lagi yang ini itu menggunakan kaca ya, bagian depan beserta wipernya sekalian. Nih. Tidak sampai tahun 1915, Oldsmobile memproduksi mobil pertama yang menyatakan bahwa bagian atas dan kaca depan dilengkapi dengan standar. Ya harus standar gitu ya. Kalau tidak standar ya nanti bisa istilahnya kalau ada bisa bertahan berapa tahun gitu loh kalau tidak standar. Diusahakan
Perlengkapan standar itu untuk menjaga pandangan, kejernihan dari kaca pada mobil. Enggak lucu kalau kita buat tidak standar, ternyata kaca itu untuk menahan sinar matahari ataupun terkena pamparan sinar matahari, kena hujan, dia akan lebih cepat menjamur, pandangannya buram. Oldsmobile adalah suatu merek mobil yang diproduksi oleh sebagian besar oleh General Motors. Ini dulu itu mobil keluaran tahun 1945, ya, ini ada contohnya semacam ini. Ini dulu sudah lumayan mewah dulu ya. Ini lumayan mewah. Kalau sekarang ya bisa dikatakan mobil jadul atau mobil antik. Tapi kalau zaman dulu mobil ini sangat-sangat mewah sekali. Apa itu General Motors? Nah, ini General Motors sebuah perusahaan otomotif multinasional, di mana di Amerika Serikat yang mendesain, ya, di Amerika Serikat itu yang mendesain, membuat dan memasarkan untuk mobil ini. Jadi di Amerika ini mendesain sangat istilahnya teliti, desainnya mobil, plus membuat sekalian memasarkan. Keuntungannya berapa ya? Mendistribusikan kendaraan. Apalagi Amerika juga membuat suku cadangnya. Sangat banyak sekali ya. Sangat bagus lah, ini harusnya kita contoh di Indonesia. Pada tahun 1930, kaca tempered memasuki dunia otomotif. Jenis kaca ini sering ditemukan, bisa kita gunakan pada pintu geser itu kan bisa. Apalagi yang sekarang juga ada pintu menggunakan kaca, dinding kaca atau pembatasnya, tangga eskalator, ya, tangga eskalator. Sedangkan untuk fitur-fitur bisa digunakan pada meja, almari, dan lain-lain. Nah ini untuk kaca tempered ya dibuat lebih tipis namun sangat kuat. Jika kendaraan itu mengalami kecelakaan di jalan, ya kita nggak tahu kecelakaan itu bisa di mana saja. Nah ini kalau kecelakaan itu membuat kaca hancur, itu langsung berkeping-keping. Gitu. Jadi kepingan kaca itu tidak menyebabkan bahaya bagi penumpang gitu ya. Kalau kita salah-salah membuat kaca pada mobil, bisa-bisa waktu ada benturan kaca itu pecah karena tidak standarnya. Ketajaman kaca itu bisa mengenai si penumpang ataupun pengendaranya, ataupun bisa juga orang lain yang di dekatnya. Di sini ada dua contoh pecahan kaca dan retakan kaca di tempat yang sebelah sini. Ini adalah pecahan kaca, yang sebelah sini. Di sini adalah retakan kaca. Ya, saya juga pecah, tapi tidak langsung pecah berkeping-keping, tapi dia menimbulkan retak. Ada kategori kaca kendaraan. Nah, ini pada dasarnya ada dua tipe. Yang satu laminated safety glass, yaitu kaca yang digunakan pada kaca depan. Ini kenapa kok harus laminated glass? Karena kaca depan itu benar-benar harus kokoh. Yang saya jelaskan tadi, karena angin sangat kencang,
Kan nggak mungkin namanya mobil berjalan di jalan raya yang sangat peluang ya, sangat jarang kendaraan, memacu mobil itu dengan kecepatan rendah nggak jarang ya. Pasti dengan kecepatan tinggi. Jadi hempasan angin itu sangat kuat. Yang kedua, solid ya. Solid tempered flat glass, yaitu kaca yang digunakan pada seluruh kaca samping dan kaca belakang dari kendaraan. Ini mungkin tidak sekuat kaca depan, tapi tetap harus memenuhi standar kekuatannya dari kaca mobil. Pada laminated ya, safety glass tersusun ada susunan ini, mulai dari bahan kaca yang di dalamnya itu terdapat lapisan plastik yang sangat kuat. Ini emang dirancang semacam ini biar apa toh? Ya ini biar sangat kuat, lebih kuat lagi gitu, untuk menahan mungkin ada batu kecil ya, batu kecil masih kuat lah, jangan sampai batu yang besar yang dilempar ini ya nggak mungkin kuat, karena dayanya kaca itu atau untuk benturan kaca pasti ada batasannya. Untuk kaca pun di Indonesia itu sudah diatur dengan undang-undang yang diterapkan di Indonesia dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 34/M Indonesia per PRE ya, Peraturan Menteri 4/2007 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia atau SNI kaca pengaman untuk kendaraan bermotor itu secara wajib. Ya harus semacam itu gitu. Kalau kita tidak memenuhi standar ya yang ditakutkan apa? Dari kaca-kaca itu kan bisa istilahnya menimbulkan bakteri-bakteri. Kalau tidak ada standarnya di kaca, pasti banyak bakteri yang menempel di kaca kendaraan, membuat kaca kendaraan itu lebih cepat kusam atau berjamur ataupun buram, sampai-sampai mungkin pengendara itu tidak bisa melihat ke depan. Selanjutnya dari pembahasan saya ada soal, untuk siswa semua di kelas TPO. Kerjakan soal di bawah ini di buku tulis dan di-upload jawaban Anda atau kalian di Google Classroom dengan format PDF ataupun JPG. Yang pertama, soalnya sebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kaca. Soal kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kaca laminating. Tadi sudah saya jelaskan. Jelaskan yang dimaksud dengan kaca tempering. Tadi juga sudah saya bahas sedikit. Yang keempat, jelaskan pemakaian kaca laminating pada kendaraan. Yang kelima, jelaskan pemakaian kaca tempered pada kendaraan. Ini sudah saya ulas tadi ya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan hari ini tentang dasar pemeliharaan dan perbaikan interior. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri
berkarakter wirausaha, menjadi idola Kediri Raya.